generasi tetap mengenal Tuhan yang benar. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati, di pintu rumah kami kasih-Mu selalu abadi. Ukir di hati generasi, ajarkan cinta sejati. Firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Bicarakan saat berjalan, saat duduk, saat berbaring. Firman-Mu jadi tanda di tangan dan dahi kami, biar nama-Mu dikenal selamanya. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati, di pintu rumah kami kasih-Mu selalu abadi. Ukir di hati generasi, ajarkan cinta sejati. Firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Kami berjanji Tuhan jadi terang dunia, firman-Mu jadi warisan bagi setiap jiwa. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati, di pintu rumah kami kasih-Mu selalu abadi. Ukir di hati generasi, ajarkan cinta sejati. Firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Hari ini Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Hari peringatan Harnas Sekolah Minggu. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan kita yang Maha Baik, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, sehingga hidup saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang, hidup demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari dari Ulangan 6 ayat 5-7. From generation to generation, dari satu generasi kepada generasi-generasi berikutnya. Tapi mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Dia sumber segala yang baik. Tuhan Yesus Bapa kami, Juru Selamat kami, kekasih kami, sahabat yang paling baik, sempurna. Kami bersyukur Tuhan sabar dan setia. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Sucikan kami karena kuasa darah-Mu. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa kami rindu hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Hari Nasional Sekolah Minggu.
Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara anak cucu kami sampai hari ini. Kami menyerahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk bersahabat dengan Tuhan. Seumur hidup mereka menjadi hamba-Mu. Kami mau mempelajari firman-Mu, mohon berkat Tuhan. Kami minta dengan percaya, dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka kitab Ulangan 6 ayat 5-7. Ulangan 6 ayat 5-7. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya akan membacakannya dari versi terjemahan firman Allah yang hidup. Bagian ini ditulis oleh Musa, hamba Tuhan yang setia itu, tentu diilhami oleh Roh Kudus. Mulai dari ayat 5. Kamu harus mengasihi Dia dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu. Ayat 6. Kamu harus selalu ingat akan hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 7. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah, pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, dan pagi hari sesudah bangun. Ini firman Tuhan untuk para orang tua. Tugas tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya ya, di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Bukan cuma hanya kasih makan, kasih sekolah, kasih baju untuk keperluan sandang, pangan, papan. Tetapi hamba Tuhan Musa mengingatkan harus memberi warisan rohani ya, untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia seumur hidup. Engkau dan anak cucumu hidup takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Tujuannya agar mengalami berkat Tuhan, lanjut umur, mengalami multiplikasi, jadi banyak, dan keadaanmu baik. Walaupun banyak masalah, tapi Tuhan menyertaimu. Itu yang diajarkan Musa. Jadi kita sebagai orang tua harus punya komitmen mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan tiap hari, dan melakukan dengan setia. Kita sebagai orang tua harus hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab itu kunci kebahagiaan yang hakiki. Kita sebagai orang tua diperintahkan mengajarkan berulang-ulang, membicarakan kepada anak-anak dan keturunan kita tentang bagaimana hidup mengasihi Tuhan, bagaimana setia melakukan firman Tuhan, bagaimana itu kehidupan yang beriman. Ceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Tunjukkan sikap hidup sehari-hari jadi teladan hidup yang mengasihi Tuhan. Bacaan yang kita baca tadi, Ulangan 6, itu adalah disebut Shema Israel. Artinya panggilan bagi umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab penting bagi kehidupan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Shema Israel dilafalkan oleh umat pilihan Tuhan itu 3 kali sehari. Berulang-ulang seumur hidup 3 kali sehari. Mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Artinya beda dengan Tuhan-Tuhan ilah-ilah yang lain, dewa-dewa yang lain. Mereka tinggal di antara orang-orang yang seperti itu. Tuhan itu Esa. Tuhan itu selalu bisa dipercaya, diandalkan, tidak berubah. Karena itu terus berulang sehari 3 kali, maka
Umat Tuhan diharapkan mengerti bahwa prioritas kehidupan yang terutama dalam hidup adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya. Hati yang mengasihi Tuhan itu tertanam dalam konsep hidup, terpancar dari cara berpikir, berperasaan, dan tindakan. Itu menjadi identitas pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya. Tugas orang tua membangun nilai luhur, great value dalam keluarga. Sehingga tahu kita ini hidup karena Tuhan, jadi kita harus hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Buktinya kita harus tambah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua sudah actionnya, cara bicaranya, semangatnya, tindakannya tahu bahwa amanat agung itu, misioner itu harus menjadi gaya hidup. Itu harus jadi pegangan kuat, prinsip hidup yang dijunjung tinggi. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang teman saya bilang bagus, bukan apa yang tren bilang bagus, tetapi patokannya apakah Tuhan bilang itu bagus atau tidak. Janji Tuhan, ya dan amin. Orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebab Immanuel itu hanya bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Bukan artinya tidak ada masalah, banyak masalah, tapi disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Sehingga melalui pengalaman hidup itu kita bisa bercerita kepada anak kita bercerita kepada cucu kita. Gitu ya. Hidup karena anugerah Tuhan, hidup karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat, bukan karena pinter, bukan karena kaya, bukan karena yang lain, karena kasih setia Tuhan. Sehingga diharapkan dari generasi ke generasi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, sekarang dunia ini sangat berubah drastis. Ya. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan sangat banyak. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang diajarkan di kitab Ulangan 6 ayat 5-7, maka kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan terpengaruh, dikuasai, diajar oleh medsos, oleh games, pornografi, bullying, judi online, ateis, agnostik. Nanti kita nangis, menyesal karena Tuhan akan minta pertanggungjawab kita. Anak-anak harus bisa menang, kita, turunan kita harus bisa kuat menang melawan nilai-nilai yang salah. Karena apa? Dasar hidup fondasinya yaitu nilai luhur firman Tuhan. Tugas orang tua itu, saudara, untuk membangun nilai-nilai luhur yaitu takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Orang tua harus memperhatikan, menghidupi, melakukan firman Tuhan. Ayat 6. Bagaimana kalau orang tua kita tidak melakukannya, tidak menghidupinya? Anak-anak akan menjadi kecewa. Anak-anak akan berontak karena mereka lihat orang tuanya no action, talk only. Anak-anak akan jauh dari Tuhan. Sebab itu sebelum terlalu jauh kerusakan, mari kita orang tua sungguh-sungguh bertobat, memperhatikan, menghidupi, melakukan perintah Tuhan. Dan bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak muda, apabila orang tuamu tidak bisa menghidupi, memperhatikan, melakukan perintah Tuhan, ingat, kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Roh Kudus yang mengasihi kamu, yang membela, membantu kamu. Kamu punya firman Tuhan, petunjuk kehidupan. Dan kamu punya orang tua, kakak-kakak rohani, mentor di gereja. Sebab itu setia beribadah.
supaya orang kenal kamu, kamu kenal siapa mentormu. Sebab tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada Tuhan siapkan mentor-mentor ya dalam komunitas keluarga Allah. Sebab itu anak-anak harus setia beribadah dan berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan berikan saya mentor rohani yang dia juga bisa membantu menolong saya secara jasmani. Ya. Sangat beruntung kalau punya orang tua yang memperhatikan, menghidupi, melakukan perintah Tuhan. Sangat beruntung. Anak-anak harus maksimal karena anak-anak akan juga meneruskan legasi itu kepada keturunanmu dan mengimpartasikannya kepada teman-temanmu. Tapi jangan putus asa bagi anak-anak yang tidak punya orang tua yang seperti Tuhan mau. Kamu punya Tuhan yang besar. Kamu ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, dan ada mentor kakak-kakak rohani, orang tua rohani di dalam gereja. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kamu juga. Sebab itu setia beribadah. Supaya orang kenal kamu dan kamu kenal orang. Tak kenal maka tak sayang. Kamu mau disayang, ya kamu harus dikenal. Sebab itu kalau mau dikenal, ya harus setia. Berdoa sama Tuhan. Supaya ada orang yang sayang Tuhan dan sayang kamu. Ya. Dan mulai hari ini nak, saya mau kasih tahu, manusia mama papa juga terbatas, tidak sempurna. Mentor-mentormu, hamba-hamba Tuhan juga tidak terbatas, tidak ada yang sempurna. Tuhan yang tidak terbatas, Dia yang sempurna. Kamu mulai nak, setia baca firman setiap hari dan melakukan. Minta Roh Kudus memampukan kamu. Setia memuji menyembah Tuhan. Setiap hari. Nanti Tuhan akan mengajari kamu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga kamu bisa bersaksi, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak hilang. Karena Tuhan adalah yang terbaik bagiku. Alkitab bilang orang tuamu, ayah ibumu bisa meninggalkan kamu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Amin. Saat ini anak-anak banyak yang mengalami krisis teladan karena tidak ada contoh yang baik dari orang tua. Dan juga tidak ada yang mau menjadi mentor karena tidak kenal atau tidak peduli. Para orang tua diajar untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Lihat ayat 7a. Kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Mengajar berulang-ulang itu tidak gampang. Harus sabar, harus tekun, harus setia melakukan bagian kita. Ini bicara mengenai buah Roh Kudus. Orang tua minta Roh Kudus memenuhi kita sehingga kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Sabar, setia, tekun melakukan bagian kita. Keteladanan hidup sangat perlu, tapi mengajarkan berulang-ulang juga sangat perlu. Sudahkah kita, orang tua, mentor, melakukannya? Jika ya, maju terus, upah besar menanti kita. Tapi kalau tidak, mari kita bertobat. Bilang sama Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, agar kami mampu sanggup untuk melakukan bagian kami, setia, sabar, dan tekun, sampai Tuhan mengatakan selesai. Saudara, apa yang masuk dalam pikiran seseorang itu akan keluar dari perasaan dengan perkataan atau perbuatan. Apa yang masuk dalam pikiran orang itu akan keluar terbukti dari perasaan, perkataan, perbuatan. Jadi kalau yang masuk dalam pikiran kita yang negatif, maka perkataan kita akan negatif, perasaan kita, perbuatan kita juga akan negatif. Gampang sakit hati, yang kecil dibesarin, yang besar dibikin meledak. Gampang pahit hati, gampang kecewa, gampang bersungut, gampang mengeluh, negatif. Tetapi kalau yang masuk dalam pikiran kita, firman Tuhan, perkataan Tuhan, urapan baru dari Roh Kudus, hati yang bergembira karena Tuhan,
semangat karena Immanuel, mampu bersyukur karena percaya pada Tuhan, maka yang keluar adalah perasaan damai dan sejahtera di tengah badai kehidupan loh saudara. Maka yang keluar adalah perkataan, perbuatan yang positif karena percaya Tuhan baik. Lewat badai, lewat cobaan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi kami. Karena itu firman Tuhan. Jadi beda kan? Sebab itu mari kita disiplin tiap hari yang masuk di dalam pikiran kita, yang masuk dalam bacaan kita, yang masuk dalam tontonan kita, yang masuk dalam konsumsi kita, itu yang sesuai, yang disebut kebajikan, yaitu firman Tuhan. Selanjutnya, lihat ayat 7b. Ini mengajarkan bahwa firman Tuhan itu harus kontekstual, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu mewarnai kegiatan kehidupan sehari-hari, dijiwai. Karena banyak orang hidup seperti punya kepribadian ganda. Kalau di mimbar lagi pelayanan kayak malaikat, tapi dalam hidup sehari-hari no action, talk only. Sandiwara, pencitraan. Betul. Sebab itu mari kita melakukan firman Tuhan. Dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Standar hidup kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita adalah melakukan firman Tuhan. Jangan pisahkan hal-hal rohani dengan hal-hal sekuler. Sebab firman Tuhan katakan apa saja, segala sesuatu, apapun yang kamu lakukan, lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan tolong kita, keluarga kita, hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam situasi hari-hari terakhir, Alkitab bilang akan ada masa-masa sukar. Mari kita bersiap-siap, kuat sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya tidak tergoncangkan. Sampai Tuhan datang kembali, saya dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Anak-anak kita jadi pelaku firman. Cucu cicit kita jadi pelaku firman. Nama Tuhan dimuliakan. Bagian saya dan saudara lakukan. Lakukan dengan setia. Kalau capek, letih, lemah, minta Roh Kudus setiap hari. Pegang tanganku Roh Kudus. Mampukan aku melakukan firman. Mampukan taat setia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, menjadi pelaku firman. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Kami mau jadi pelaku firman. Kami mau menjadi pelaku firman. Bagian kami lakukan. Selebihnya, kami serahkan kepada kuasa kasih mujizat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, supaya mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersahabat dengan Tuhan setiap hari. Demikian anak remaja, pemuda, para wanita dan pria paling senior kepada kami pun sungguh-sungguh setiap hari bersahabat dengan Tuhan. Tambah menjadi pelaku firman. Masalah kami Tuhan tahu, kami menyerahkan kepada tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan akan tolong kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa bercerita dengan otentik kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh-sungguh mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang hari ini Harnas Hari Nasional. Mereka mengalami Tuhan, mengalami kebangunan rohani. Mereka memiliki keluarga, mentor-mentor yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka. Mampukan orang tua menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan dengan kebangunan rohani dalam keluarga kami. Kami berdoa dan sungguh-sungguh minta kebangunan rohani dalam diri kami, dalam keluarga kami. Tuhan sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan percaya. Angkatlah tangan saudara.
Mari kita dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita mohon berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memampukan saya dan saudara menjadi pelaku firman. Damai sejahtera Allah, cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Semangat saudara, Immanuel bagi kita yang hidup berkenan padanya. Amin.